मुस्तफा सबका दिलबर हैदर 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 शेर खुदा वो फातह खैबर हैदर 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 मेरे नबी का चीफ कमांडर हैदर हैदर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan basic pukulan untuk bela diri jalanan khusus untuk wanita, karena perlu diketahui bahwa tidak semua wanita itu kuat. Jadi wanita itu punya kelemahan yang banyak, terutama fisik, berbeda dengan kaum laki-laki. Maka kita akan mengembangkan hal-hal yang titik lemah itu kita ubah menjadi titik yang berguna. Nah, jadi itu biar nanti juga akan kuat. Pertama kita akan mengenalkan jenis pukulan untuk perempuan, karena perempuan itu rata-rata di dalam dunia nyata kita berbicara itu. Nah itu banyak kaum ibu, kaum hawa yang mereka itu tidak punya hobi tentang bela diri. Ya ada, tapi tidak semuanya, tapi kebanyakan adalah tidak memiliki hobi, sehingga mereka apalagi udah berkeluarga, mereka sibuk dengan ngurusin rumah tangga, ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin bersih-bersih rumah dan sebagainya, urusan dapur dan sebagainya, belum pekerjaan. Nah itu sehingga menyebabkan mereka menjadi malas untuk berlatih. Nah oleh karena itu kita ingin mengembangkan apa yang ada dalam wanita itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin untuk wanita punya waktu sendiri, ada juga yang mereka punya hobi, yang mereka punya waktu jadwal dulu untuk push up, sit up, ada. Tapi kebanyakannya banyak kaum hawa itu mereka karena faktor sudah capek ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin pekerjaan di luaran, wanita karir belum di kantornya, sehingga mereka pulang sudah capek sehingga tidak ada waktu untuk berlatih. Padahal kejahatan paling banyak itu wanita, terutama masalah pelecehan seksual, pemerkosaan, perampokan, pembegalan, penjambretan, itu banyak. Tapi mereka butuh itu. Maka oleh karena itu kita akan menyampaikan bagaimana caranya mempermudah mereka. Pertama, itu teknik untuk memukulnya dulu. Karena perempuan itu tidak kekuatannya tidak sekuat kaum laki-laki, cuma kita mengarahkan bagaimana titik lemah yang paling efektif. Gitu. Yang pertama, pukulan kaum laki-laki itu pukulan tinju, tapi tidak semuanya perempuan kuat. Tulangnya, kemudian pergelangan, jari jemari, tidak semuanya kuat. Cuman kita akan melatihnya dengan cara memanfaatkan telapak tangan. Telapak tangan. Yang pertama itu untuk kalau di kaum laki-laki itu ada yang namanya jab cross. Tapi untuk perempuan itu kita pakai telapak. Karena ini sasarannya apa? Sedekahnya kuat dulu, dilatih nanti. Gitu. Jadi itu. Sasarannya apa? Sasarannya adalah hidung. Tuh. Karena ketika ada tekanan kuat ke hidung akan menekan udara itu menekan ke daerah otak, gitu. Sehingga paling tidak minimal itu minisen. Yang kedua wadah pendarahan dalam otak, gitu. Minimal itu. Jadi makanya yang pertama itu, gitu. Itu tidak sekuat apapun, tapi lumayan, gitu. Nah itu. Jadi itu yang pertama. Jadi harus dilatih dulu. Jadi sasaran kena itu ya harus dengan itu, jadi harus dengan kuat dulu. Nah, dilatih dulu. Telapak, jadi telapak bungkul sasarannya adalah ini. Jadi telapak yang bagian bawah, jadi bukan telapak ini tidak, tapi yang bungkul bagian bawahnya ini. Yang jadi bentuknya agak, gitu. Jadi bukan ini enggak, tapi gitu, agak ditekuk sehingga tekanannya tuh lurus dengan lengan, gitu. Nah itu. Wah, gitu kan. Ulangi, sekali lagi, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua hook. Kalau di kita, kaum laki-laki itu hooknya dengan sama. Cuman itu tadi perempuan atau kaum ibu-ibu, nah itu mereka karena jarang latihan, karena
fokus ngurusin suami istri ya kurang kuat tulangnya, tulang jemarinya, kemudian otot sekitar pergelangan tangan itu butuh kekuatan, padahal wanita itu tidak semuanya kuat, kecuali kalau dia dari muda memang sudah hobi olahraga dulu gitu. Nah yang kedua, kita ganti dengan tekanan udara tapi ke arah telinga gitu, jadi ke telinga gitu. Ke telinga, jadi apa namanya, yang disasar itu telinganya, jadi telinga gitu. Jadi yang disasar itu telinganya, jadi dengan cara bukan lurus enggak, nah, ini enggak kuat tapi agak dibengkokkan tangannya gitu, dibikin dengan bahu gitu. Jadi caranya itu, yaitu sasarannya telinga gitu. Jadi itu gitu. Ini pakai ini biasa. Nah itu sama yang dikerja sebagai bagian bawah, jadi nah gitu, gitu. Kanan kiri, nah gitu. Terus gitu. Nah, terus gitu. Gitu. Terus nah sekali lagi gitu. Lagi. Nah itu yang kedua. Jenis yang ketiga yaitu uppercut. Kalau kita uppercutnya itu pakai tinju, kalau perempuan itu pakai telapak. Jadi dari atas, dari bawah ke atas, tetap sasarannya dagu gitu. Dari bawah ke atas gitu. Gitu. Nah coba dulu untuk cara melatihnya, yaitu sekarang seperti ini. Gitu. Nah, kiri. Wah, gitu. Nah, wah. Nah. Itu caranya untuk melatihnya. Jadi itu untuk cara berjalannya. Jadi ada beberapa jenis. Kemudian yang berikutnya untuk hammer sama. Kalau hammer di kita, kalau laki-laki itu pakai tinju, pakai tinju. Nah kalau perempuan beda, perempuan tetap telinga yang disasar, nggak pakai ini. Nah, gitu. Ini beda. Jadi dibantu dengan bahu. Jadi nggak mengandalkan kekuatan tangan, badannya yang ikut bergerak. Yang bergerak badannya. Jadi, nah, jadi kalau panjang set, badannya ikut bergerak. Gitu. Jadi bukan mengandalkan tangan gini enggak. Kalau tangan gini sering-seringnya ini yang akan keselio karena namanya ibu-ibu itu ya namanya jarang sit up, namanya push up, gitu kan ya, makanya pakai tekanan badan, gitu, bantu dengan tekanan badan. Nah, gitu, ada samping. Nah, jadi ini sana. Nah, ini sana. Jadi yang dibantu dengan putaran badan, gitu. Ya, mulai caranya melatih. Nah, gitu. Badannya berputar. Nah, telapak. Nah, gitu. Nah, telapak. Nah, gitu. Nah, kanan kiri sama sekali lagi. Nah, gitu. Itu. Kemudian yang belakang sama persis, cuma bedanya yaitu agak putarannya 360 derajat. Nah, bukan 380. Set belakang gitu. Coba ke sana. Gitu. Nah, sama. Gitu. Gitu. Sekali lagi. Nah, ini sasarannya semuanya sama, yaitu telinga, walaupun dari belakang maupun samping itu telinga. Dan berikutnya siku. Siku ada pertama sama, gitu, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah untuk jarak pendek. Kemudian di tempat bus atau kereta yang situ rame berjubel, ya, kalau ada pelecehan seksual itu siku yang main. Gitu. Biasanya pelecehan seksual kan di tempat rame tetapi berjubel, itu paling sering, makanya mengandalkan siku. Nah, contohnya siku yang depan. Jadi, nah, coba dulu. Caranya badannya yang nekan. Jadi begitu dari posisi ini tabrakkan dengan badannya. Nah, biar ada kekuatannya. Karena ya apa saya bilang tadi,
wanita yang sudah berumah tangga hampir rata-rata antara 60-70% itu jarang olahraga, terutama push up, sit up. Mungkin kalau senam ya, tapi untuk kekuatan fisik, pukul, tendang itu mungkin ya sedikit lah, kecuali kalau dia hobi. Makanya dengan cara yaitu dibantu dengan badannya, nah gitu, kanan kiri sama gitu, coba dulu gitu. Nah gitu. Kan jadi kuat, nah gitu, ditabrakkan gitu, nah gitu, kanan kiri gitu. Nah, satu-satu dulu, nah gitu. Nah itu manfaatnya adalah ketika dipegang tangannya, maksudnya ditarik lalu maju, gitu, gitu. Jadi muka tabrak. Jadi itu sasarannya tetap daerah muka. Gitu. Jadi begitu set, itu mukanya, gitu. Jadi gitu. Karena siku tajam, gitu. Ini tarik, gitu. Nah, jadi bisa muka, bisa leher, ditabrakkan. Jadi ketika manfaatkan kelemahan fisik ketika ada tarikan, manfaat itu tambah tenaga. Gitu. Nah, gitu. Jadi semakin kuat, semakin tabrakkan semakin kuat. Gitu. Nah, gitu. Terus yang berikutnya itu bawah, uppercut. Itu uppercut. Dagu sasarannya. Gitu. Sasarannya dagu. Dalam latihnya sama. Gitu. Jadi, gitu. Nah, tuh, ulangi, gitu. Nah, ulangi, ulangi. Nah, itu juga sama. Manfaatnya ketika ditarik, tarik sama. Jadi dikasihkan. Jadi tabrakan tapi dikasih dari bawah. Gitu. Jadi kalau umpamanya, jadi tarik. Kuat, semakin kuat semakin dikasih tekanan. Nah itu dari samping, dari depan. Kemudian dari samping sama, ada dua, satu ada dagu sama gitu. Jadi kalau yang dari samping, nah gitu, ulangi, ini kalau posisi orangnya kalau pas di samping, samping sama, jadi samping, gitu, ulangi, gitu. Gitu. Seperti di samping, gitu. Terus yang kedua dari dagu, dari bawah, samping, gitu, samping, gitu, samping, kuat, gitu, kuat. Nah ini juga sama. Ini kalau posisi di samping, jadi di sasar di bawah, enggak dari bawah. Jadi bentuknya begini. Gitu. Jadi bawah, gitu. Jadi bentuknya begitu. Satu, jadi dua, gitu kan. Tiga, gitu. Empat. Nah itu. Terus yang berikutnya rusuk sama, kayak laki-laki. Rusuk, gitu. Jadi pas rusuk, ibunya, gitu. Rusuk, sasarannya rusuk. Gitu. Rusuk. Ini sama ketika posisi samping. Gitu. Gitu. Ulangi. Itu. Yang berikutnya hammer bawah, kemaluan. Di samping, nanti ada belakang, gitu kan? Gitu sama. Jadi kalau pas sama, gitu. Gitu. Ini sama, jadi untuk kemaluan sama gitu. Gitu. Kanan kiri sama. Nanti posisi kanan kiri sama. Jadi begitu posisinya itu di sebelah kiri sama, mau siku samping sama. Gitu. Sama. Itu untuk jarak dekat. Gitu. Terus yang dari bawah, dagu. Gitu. Gitu. Dagu. Gitu. Kemudian rusuk sama, gitu.
terus kemaluan sama, gitu. Itu samping kanan samping kiri sama. Nah itu makanya manfaatkan ketika ada tarikan, ya manfaatkan untuk, nah gitu. Jadi ketika ada tarikan atau posisi dekat sama, bentuk dekat sambil dipepet, nah gitu. Sikunya main. Nah jadi begitu dipepet, sedang mungkin ada pelita seksual gitu, didayang apa, deketin, nah gitu. Rusuknya yang disasar. Gitu. Nah berikutnya yaitu belakang tadi hammer sudah ada, dan sikunya samping, nah samping belakang. Itu kalau posnya di belakang, terus, lagi, sasarannya kepala samping. Jadi ketika di belakang posisinya sama, gitu. Nah, gitu. Jadi posisinya adalah kepala samping. Nah, itu sekali lagi. Nah, dan uppercut, gitu. Uppercut bawah berikutnya, gitu. Uppercut bawah, ya, gitu. Nah, itu untuk belakang sama. Nah, gitu. Bawah. Lagi. Nah, itu sama. Itu posisinya lawannya itu ada di belakang. Dari bawahnya belah bawah. Nah, gitu. Bawah. Nah, gitu. Gitu. Sekali lagi. Nah, itu posisi dari belakang. Dan rusuk sama, gitu. Tampil dengan mundur. Tabrak dengan mundur ke belakang. Gitu. Rasanya rusuk. Nah, lagi. Nah, ini sama, jadi sama rusuk. Terakhir. Nah, setelah itu baru yang hammer bawah. Itu kemaluan. Gitu. Nah, ini untuk lawan yang posisinya di belakang, kakinya mundur dari ke kanan. Nah, gitu. Mundur satu langkah. Nah, lagi. Nah, jadi kenapa ditambah dengan satu langkah ke samping, satu langkah ke depan, atau satu langkah ke belakang? Karena untuk menambah power, kekuatan, gitu. Kekuatan, jadi tabrakan dengan melangkah maju atau mundur, atau samping kanan atau samping kiri sama, gitu. Nah itu yang bentuk yang kedua. Jadi sebenarnya cuma itu. Untuk perempuan cuma itu aja untuk awal. Kemudian yang berikutnya tendangan. Gitu. Pertama, kendala paling besar untuk wanita, terutama wanita muslimah, itu mereka selalu pakai rok atau jubah panjang. Udah ngaji jubah panjang, tapi untuk tendangan itu terbatas. Makanya kita ngajarkan yaitu dengan cara kemaluan dengan lutut. Dan kalau yang ini dengan telapak kaki atau jejakan nanti satu. Yang pertama yaitu adalah yang pertama tendangan ke arah, kalau pakai sepatu itu tulang kering. Itu tulang kering atau lutut tapi dari bawah. Jadi caranya itu kayak nendang bola. Nah, nendang bola. Gitu. Agak ke bawah itu tulang kering, pakai sepatu, agak sedikit itu lutut ini tulangnya ini dinaikkan ke atas, ketendang dari bawah. Yes, gitu. Nah itu pertama, gitu. Karena apa? Kalau terlalu tinggi sedikit, nah, kalau dia pakai ini khawatirnya nanti ini nendang, ini ketarik malah jatuh, gitu kan? Makanya simple saja, gitu. Nah latihannya, gitu, coba. Gitu. Ini sama. Jadi untuk yang ke tulang kering atau ke lutut bagian depan, gitu. Jadi cukup untuk memberikan rasa efek sakit untuk mengalihkan konsentrasi dia, gitu. Nah, sekali lagi.
Terus yang kedua, naik sedikit ke kemauan itu kita tidak ngajarkan tendangan tinggi untuk perempuan. Karena apa? Karena kalau dia pakai jubah, pakai rok, nah dia kalau roknya lebar, kalau roknya sempit, jubahnya sempit, nah khawatirnya itu nanti dia nendang, ini ketarik malah jatuh. Makanya kita menggunakan tendangan lutut. Nah, lutut. Caranya itu pegang tengkuknya, bahu, tengkuk, nah tendang kuat, gitu, kuat. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, lagi, nah, terakhir, tendangan terakhir yaitu adalah kalau orang Jawa bilang jejakan, ya, jejakan. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, gitu. Nah, jadi bukan ditendang ini enggak, tapi dipatahkan. Nah, patahkan pakai lutut, pakai tumit. Pakai tumit. Sebelah mana? Sebelah bagian sebelah sini, gitu. Jadi bagian yang dalam, gitu. Kalau bagian luar sini itu terkadang kuat, tapi biasanya kalau untuk menjatuhkan, membantingnya nanti pakai ya dengan samping ini. Tapi yang kita ajarkan yang sebelah sini, gitu kan. Jadi caranya apa? Ketika posisi kaki yang depan mana, lihat dulu, itu sambil bergerak. Nah, gitu. Nah, jadi gitu. Nah, keluar dulu. Enggak, bukan gitu. Jadi melangkah, nah, gitu. Pakai yang tadi yang sebelah situ dibuka, gitu. Nah, gitu. Nah, jadi dipatahkan lututnya, gitu. Nah, kuat. Gitu. Nah, sekali lagi. Ini sama. Kalau posisi kakinya di depan juga sama, gitu. Posisinya sama, gitu. Nah, jadi, kuat aja, nggak apa-apa. Nah, gitu. Nah, sekali lagi. Nah, ini. Jadi ini sedikit gambaran untuk basic Allah beri kita akal, kemudian tangan, kaki digunakan untuk jadi senjata yang mematikan. Nanti untuk masalah teknik, nanti ada sesinya sendiri. Yang penting video kali ini saya ingin mengenalkan apa saja tangan, kaki yang bisa dijadikan sebagai senjata untuk kaum hawa itu terbatas kekuatannya, beda dengan kaum laki-laki. Mungkin ini dulu untuk video sedikit gambaran dari basic model sistem untuk perempuan menggunakan tangan, menggunakan kaki untuk menjadi senjata dalam hal membela diri di jalanan. Mungkin ini dulu. Nah, itu untuk teknik-tekniknya nanti ada video tersendiri. Dan cuma dulu kita tutup dengan doa majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. शेर खुदा वो फातह खैबर मेरे नबी का चीफ कमांडर आले खवारिज पर बरहम वो आले यहूद पे एक जख्म वो आले खवारिज पर